Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam kebahagiaan dan dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Jadi ini ada pertanyaan dari Ibu Nawang. Assalamualaikum Bang Andi, saya Nawang dari Lombok. Mohon izin bertanya sama Bang Andi. Saya belajar zikir nafas dari Bang Andi baru 1 tahun dan saya merasa lebih baik dari sebelumnya. Saya merasa ingin berbagi ilmu kepada orang terdekat saya, Bang, seperti ibu atau saudara-saudara yang lain. Tapi bagaimana cara meyakinkan mereka agar dapat percaya akan niat baik kita untuk mengarahkan mereka ke sana, Bang? Sedangkan mereka kadang sulit menerima atau menolak secara mentah sebelum mencoba. Apa mungkin karena saya yang kelihatan tidak meyakinkan? Atau gimana Bang Andi? Mohon solusinya Bang. Karena niat pertama untuk berbagi ilmu adalah kepada keluarga terdekat saya Bang. Mohon kopi pahitnya sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya, bagi saudaraku, sahabatku yang sudah mengenal zikir nafas, sudah belajar zikir nafas, sudah merasakan manfaat dalam kehidupan. Terus kita kan ketika sudah belajar itu kok banyak perubahan diri kita ke arah yang lebih baik ya kan. Rasanya ingin juga berbagi kepada orang banyak biar mereka juga bisa merasakan manfaat yang sama seperti kita. Kan ada tuh niat untuk berbagi. Tapi ketika kita berbagi kok ditolak. Ketika kita berbagi kok kita ini merasa dikecilkan segala macam ya. Jadi teman-teman hati-hati. Karena wilayah ini wilayah pilihan ya. Kita sebelum berbagi itu ya harus lihat dulu lawan bicara kita. Orang yang kita hendak bagikan tuh kita harus pandang dulu, baca dulu. Contohnya ya ibarat anak kecil ya. Kita ada masak makanan yang sangat enak. Bagi kita enak ini, lezat ini makanan ini. Tapi apakah bisa semua makanan itu kita kasih kepada anak kecil yang masih balita, masih bayi, belum punya gigi ya. Seperti kue yang keras ya. Bagi kita enak karena kita punya gigi. Coba kita kasih sama anak bayi yang belum ada giginya ya, nggak boleh, itu jadi mudarat ya. Berarti kita harus sesuaikan. Begitu juga dalam berbagi keilmuan. Bagikan keilmuan itu ya lihat juga ini orang yang kita hendak bagikan, saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, kira-kira paham nggak wilayah hakikat? Atau mereka masih sebatas syariat saja? Nah, ketika kita memberikan yang bukan wilayah mereka, bukan di makom mereka, ya pasti menolak. Jadi gimana Bang caranya biar bisa saya ajaklah dengan sikap. Ya, jangan kita ajak dengan ucapan. Kalau kita mengajak dengan ucapan itu sama aja kita kesannya menggurui. Ya. Apalagi terkadang kita ini masih muda. Kita mengajak orang tua kita, pasti menganggap kamu siapa, ikan pula diajarin berenang katanya kan? Jadi kita lihat dulu lawan bicara kita. Jangan cepat-cepat buru-buru kita berbagi ilmu zikir nafas ya. Kenapa nggak boleh Bang? Ya nggak semua orang menerima. Jadi alangkah lebih baik kita berbaginya itu kesadaran. Jangan berbagi zikir nafasnya, ilmu kesadarannya yang kita harus bagikan. Banyak-banyak kita kupas tentang kesadaran ya. Ajak ngobrol tentang Allah, tentang kesadaran. Nah, di situ nanti pelan-pelan mereka akan tertarik. Ketika mereka tertarik, mereka akan bertanya, bagaimana biar saya bisa sadar seperti itu? Biar saya paham kesadaran akan Allah seperti itu. Baru kita kasih alatnya. Ini alatnya zikir nafas.
Ya, itu satu caranya. Kita jangan hendak merubah orang lain. Ya, nggak bisa kita rubah orang lain. Semua itu tergantung hidayah masing-masing. Macam saya lah, di YouTube banyak orang belajar. Bang Andi, saya pingin belajar, mohon ridhonya, mohon izinnya. Ya silakan, amalkan. Mau orang belajar. Adik saya sendiri nggak mau. Malah dianggap saya aliran sesat lah, ilmu sesat lah, macam-macam. Adik kandung itu. Siapa lagi? Istri sendiri nggak mau berzikir. Ya, dia berzikir yang syariat-syariat saja. Kalau zikir nafas dia tolak, nggak mau. Ya, orang lain banyak minta belajar, tapi istri sendiri nggak mau saya ajarkan. Nah, disinilah sebagai bukti bahwa kita nggak bisa merubah orang lain. Ya, walaupun kita sudah merasakan manfaatnya, wah luar biasa bang, aku sudah amalkan DN udah setahun, sudah 2 tahun, luar biasa manfaatnya. Aku ingin kasih juga ini untuk istriku, untuk suamiku, atau untuk anakku, biar mereka juga sadar kepada Allah. Ya tapi bukan hidayahnya gimana? Ya, pasti kita ditolak. Dan kita nggak boleh sakit hati kalau ditolak. Berarti belum rezeki orang tersebut, gitu aja. Jadi ya, caranya gimana bang? Biar lebih enak ya, ajaklah dengan sikap. Seperti apa mengajak dengan sikap? Tunjukkan bahwa ketika kita mengamalkan zikir nafas, ada perubahan pada diri kita yang lebih baik. Nah, di sini orang-orang terdekat akan bertanya, apa yang kau amalkan sekarang? Macam saya dulu ya. Saya dulu dianggap sesat ini, zikir nafas. Apa itu, nggak diajarkan Nabi itu? Aliran dari mana itu? Begini begitu. Istri saya menentang. Dianggapnya saya sesat lah, gila lah, gara-gara saya mengamalkan zikir nafas begini begitu. Ya memang betul ada prosesnya kita gila ya. Tetapi di situ istri nggak bisa menyangkal bahwa manfaatnya juga banyak. Manfaatnya yang banyak ya berubah diri kita. Yang dahulunya gila jimat, gila hantu blau, gila setan-setan ya kan. Ah sekarang nggak ada lagi yang begituan. Berubah kita. Kalau dahulu di sana tuh ada, di sini tuh ada, si gila setan aja yang kita cerita. Kalau sekarang kita ceritanya Allah aja, nggak ada lagi setan-setan. Ya, habis itu dahulu malas sholat, jadi senang sholat ya. Dahulu emosian, jadi penyabar ya. Dilihat wajah kita tuh penuh ketenangan. Istri bertanya, apa yang kau amalkan sekarang bang? Kok saya lihat wajahmu tenang sekali. Nah itu namanya mengajak dengan sikap. Tapi nggak mau juga dia, hidayah belum ada, belum masuk. Sudah saya kasih tahu, saya gara-gara zikir nafas ini, makanya saya hidup lebih enjoy, lebih tenang. Tapi nggak mau juga dia mengamalkan. Nah, tapi dia nggak bisa lagi mengatakan zikir nafas ini sesat, karena dia sudah merasakan faedahnya, manfaatnya, bahwa saya berubah ke arah yang lebih baik. Nah di mana letak sesatnya? Ya. Kalau dahulu saya begini begitu, sekarang saya begini begini, ya. Saya sekarang lebih baik. Di mana sesatnya? Saya tanya. Ya dia nggak bisa lagi menyangkal. Nah jadi untuk Ibu Nawang ya cerita kesadaran. Jangan kita ujuk-ujuk langsung zikir nafas, ini ilmu zikir nafas amalkan. Jangan. Nggak semua orang punya gigi, nggak bisa makan dia. Sama kayak anak kecil tadi, makanan enak kayak manapun kalau keras belum umurnya, ibaratnya belum makomnya, ya nggak bisa dia konsumsi. Ya, macam adik saya dulu paling anti aliran tasawuf, ilmu tasawuf ya. Pokoknya ilmu-ilmu hakikat ma'rifat ini paling anti. Dia masih wilayah syariat aja yang dia perdalam. Memang benar nggak salah. Ya tapi nggak boleh kita saling menyalahkan. Sikit-sikit bilang, wah itu nggak diajarkan Nabi, sesat itu begini begitu.
Nah sekarang sudah sekian tahun dari ucapan dia itu, mungkin ada jalan 4 tahun lah. Dulu dia hina saya, dia ejek saya, Ustadz tak jelas lah, begini begitu macam-macam dia ejek saya. Ilmu anu lah, ilmu sesat lah, aliran apalah, dia bilang macam-macam. Sekarang termakan cakap bagaimana? Sekarang sudah mulai cinta dia kepada ilmu tasawuf. Sudah mulai cinta dia kepada ilmu hakikat. Mulai dia belajar, mulai dia berguru, mulai dia masuk ke grup-grup WhatsApp yang menimba keilmuan tasawuf segala macam itu. Akhirnya ketika kajian-kajiannya yang dia nggak paham, dia tanya saya, "Bang, ini maknanya apa bang? Guru saya bilang begini-begini." Ya, tinggal saya balikin aja. Ya kau berguru padanya, ya tanyalah sama dia, jangan tanya sama saya. Dahulu kamu remehkan saya, dahulu kamu kecilkan saya. Percuma saya cerita kalau kamu nggak percaya saya bilang. Nah sekarang giliran dia yang kehausan. Ada masanya ya. Dahulu memang dia anti sekali, menolak sekali. Nah sekarang udah makomnya, sudah masanya, ya dia mulai mencari. Ya. Jadi hidayah itu kan ada waktunya. Jangan sampai kita buru-buru ngajak orang, ayo ikut, ayo belajar. Nah itu menggurui namanya, nggak boleh. Yang sikap yang paling bagus adalah tunjukkan dulu bahwa ajaran kita ini nggak salah, itu aja. Misalnya kita belajar DN, kita bilang wah manfaatnya luar biasa, tapi kita sendiri masih kayak setan ya. Masih pemarah, masih nafsuan. Di mana dampak DN kita ini? Siapa yang mau ikut kita kalau kita sendiri nggak menunjukkan hasilnya? Nah, jadi alangkah lebih baik sebelum mengajak orang, tunjukkan dulu bahwa ajaran kita benar. Tunjukkan dulu bahwa apa yang kita amalkan sudah berdampak bagi diri kita. Barulah orang-orang tersebut akan mulai tanda tanya, ini apa yang diamalkan, kenapa dia berubah, kenapa dia bisa menjadi lebih baik. Nah, pasti itu akan tanda tanya. Nah ketika mereka sudah mulai tertarik, baru ajak pelan-pelan. Jangan langsung DN-nya yang kita kasih, kesadaran dulu ya. Sama seperti sadar Allah itu, jelaskan dulu apa makna sadar Allah ya. Kita selalu menyebut ingat Allah, apanya Allah yang kita ingat ya. Allah itu nggak bisa diingat-ingat, yang bisa disadari. Nah, jelaskan pelan-pelan, kita kasih kepahaman tentang kesadaran, nanti pelan-pelan mulai tertarik itu ya. Itu satu, makomnya beda ya. Yang kedua, ilmu zikir nafas ini ilmu tinggi. Karena saking tingginya nggak bisa dilihat oleh orang-orang terdekat. Jadi kita jangan sakit hati kalau kita ngajak orang dekat, mereka nggak bisa ngikut ya. Contohnya begini, ilmu tinggi ini maknanya adalah sama seperti perumpamaannya itu seperti Tugu Monas ya, atau menara yang sangat tinggi. Orang-orang yang di sekitar menara itu, yang tepat di bawah menara, mereka nggak bisa melihat puncaknya menara. Tapi orang yang jauh bisa melihat puncaknya menara, yaitulah maknanya ilmu tinggi. Ya. Nah, dalam kehidupan seperti apa? Orang-orang yang belajar seperti ini bukan orang dekat, justru yang jauh-jauh yang belajar. Sama seperti saya. Berapa banyak di YouTube itu orang jauh semua, nggak ada orang dekat ya. Sampai luar negeri ya, luar negara mereka belajar. Ada yang di sekitar saya, tetangga saya, teman-teman dekat saya, nggak ada satupun. Yang kan teman dekat, keluarga pun nggak ada yang ikut. Istri aja dia aja nggak mau ya. Dan saya nggak bisa memaksakan mereka. Sama halnya seperti tower atau pemancar suar lampu ya, lampu suar itu. Orang dekat nggak bisa lihat cahayanya, tapi yang jauh-jauh
dari jauh kapal itu bisa melihat lampu suar itu. Ya begitu juga nih ilmu tinggi, yang dekat nggak akan bisa melihat. Justru nanti yang akan nampak, yang akan paham, yang akan tertarik adalah yang jauh-jauh. Ya, jadi kita nggak sakit hati loh. Kalau kita paham itu hakikatnya, nggak sakit hati. Saya udah ajak bang, saya kok direndahkan. Saya udah ajak bang, saya dikecilkan. Padahal mereka belum tahu manfaatnya. Ya kamu salah tempat mengajaknya. Ya, memang benar. Siapapun orangnya ya pasti yang kita utamakan keluarga. Ngapain aku ajarin orang lain? Keluargaku sendiri aja seharusnya yang aku ajarkan duluan, seharusnya begitu kan kata kita. Tapi sejatinya ya hidayah itu kan sudah ada rezekinya masing-masing. Orang yang kita nggak kenal aja, yang jauh tadi mana nonton YouTube, tertarik dia, mohon izin bang saya amalkan, ya silakan amalkan. Justru itu yang dapat. Yang dekat-dekat capek berbusa mulut saya tiap hari kasih tahu, nggak mau dengar. Akhirnya ya udah saya stop. Ya, oh berarti ya seperti anak kecil tadi, mereka belum siap. Bukan makom mereka, ya. Jadi kita juga harus bijak memberikan sesuatu walaupun itu manfaat, jangan sampai jadi mudarat. Ya. Kita punya kue yang sangat enak, tapi kue itu keras, kita kasih pula sama anak kecil, nggak punya gigi dia. Ya mudarat sama dia, nggak bisa dia makan. Ya kan? Nah begitu juga kita punya ilmu tinggi, kita kasih pula sama orang yang nggak paham. Kita kasih pula sama orang yang nggak punya kemauan. Ya yang ada kita dihina, dicela. Habis itu sakit hati kita. Ya. Ya jadi mudah-mudahan ini paham ya. Nanti akan ada itu pancaran sinar ruh keilmuan itu nanti akan terpancarkan sama orang-orang jauh. Nanti orang-orang jauh itu yang datang. Orang-orang jauh yang terbaca signalnya, akhirnya datang belajar sama kita. Justru yang dekat-dekat nggak nampak dia. Ya. Nah, jadi kita harus bijak. Jangan sampai kita memaksa, udah berilmu kita, udah kita rasakan manfaatnya. Kita ajak orang tapi maksa. Orang nggak mau, habis itu orang membalas dengan ucapan yang nggak enak. Kita sakit hati, ya. Terus sejatinya kita sendiri yang nggak paham. Jadi ilmu tinggi itu jangan dikasih sama yang nggak ngerti. Kasih aja sama yang betul-betul sudah haus, sudah punya wadah. Baca dulu nih ada wadahnya nggak. Kalau saya tuang ini cangkirnya, wadahnya siap menampung nggak. Nah, gitu. Makanya saya nggak pernah saya buka semuanya. Jangan kalian anggap semua di YouTube itu sudah saya tuang, nggak semua. Itu baru kulitnya. Isinya kita simpan lah. Yang betul-betul butuh baru kita kasih. Ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa dapat dipahami. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.